perusahaan yang dikatakan sebagai koperasi, ya perusahaan yang menerapkan nilai dan prinsip, bukan badan hukumnya. Di sini asal badan hukumnya koperasi, ngakunya koperasi dan diakui sebagai koperasi, padahal kelakuannya kapitalis. Ini satu lagi yang aneh lagi sekarang. Ada yang namanya modal pinjaman, ya, di struktur modal koperasi. Ada yang namanya surat utang. Ada yang namanya instrumen obligasi. Pernah nggak dilaksanakan oleh koperasi? Enggak. Belum satu pun koperasi yang saya lihat itu melaksanakan. Apa masalahnya? Ya kan? Tahu-tahu mau diubah gitu kan. Modal penyertaan. Pasal 42. Udah pernah belum pemerintah ngasih modal penyertaan ke koperasi? Belum. Dari tahun 92 sampai 2025. Kok mau diubah lagi? Pakai istilah kemitraan segala macam. Konyol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Api Wicara bersama saya Nining Nurfarida. Kali ini kita akan diskusi tentang perubahan Undang-Undang Koperasi di Indonesia. Di sebelah saya sudah ada Bapak Untung Tri Basuki yang akan menjadi narasumber diskusi kita. Apa kabar Pak Untung? Baik. Jadi bagaimana nih Pak mengenai perubahan undang-undang ini? Lingkungan API kabarnya menolak Pak tentang perubahan undang-undang ini. Ya, kita udah adakan pembahasan ya. API kan udah beberapa kali dari bulan apa ya? November, Desember. Itu kita mengadakan pertemuan dan membentuk secara khusus tim untuk mereview RUU Koperasi yang kali ini dijadikan sebagai usul inisiatif DPR ya. Jadi RUU Koperasi usul inisiatif DPR itu yang dikasih judul tentang perubahan keempat ya atas Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, Pak Untung sebenarnya seberapa urgent sih perubahan undang-undang perkoperasian ini? Ya, kalau kita tarik mundur ke belakang ya, tuh kita kan sebetulnya sejak tahun 2000 kita itu udah usulkan perubahan undang-undang tentang perkoperasian ini ya. Apa yang persoalan yang paling krusial? Karena Undang-Undang 2592 itu dalam pasal 5 itu ngatur tentang prinsip-prinsip koperasi. Tapi prinsip-prinsip koperasi yang diatur di Undang-Undang 25 itu yang disepakati oleh ICA ya, International Cooperative Alliance pada tahun 1966. Nah, itu dimasukkan dalam Undang-Undang Koperasi nomor 2592 tahun 1992. Pada tahun 1995, ICA itu menyelenggarakan konferensi ICA ya di Manchester, Inggris. Nah, di situ mereka semua negara-negara anggota itu menyepakati nilai dan prinsip koperasi yang baru. Jadi kan ini Indonesia sebagai negara anggota ICA ya harusnya mengadop itu dalam undang-undangnya. Jadi itu yang paling krusial ya. Kayak tahun 2000 itu kita majukan usul inisiatif
usul perubahan ya, dan presiden sudah bikin surat usulan waktu itu. Jadi itu yang penting. Tapi ada hal-hal yang lain yang penting juga. Misalnya koperasi sebagai lembaga yang statusnya berbadan hukum, ya badan hukum, limited liability, harusnya sama, kompatibel dengan badan hukum yang lain kayak PT, yayasan, BUMN, itu kompatibel. Ada lagi misalnya bahwa dia harus dibikin kuat organisasinya, bisnisnya, ya kan? Jadi banyak hal yang harus dibangun, dikembangkan lebih lanjut. Dan ini yang kemudian menjadi ide-ide awal ya untuk perubahan Undang-Undang 2592. Itu poin-poin itu terutama. Terutama ya Pak ya. Lalu kalau RUU Koperasi ini sifatnya perubahan gitu ya, bukan baru implikasi gitu. Nah ini menjadi hal yang merepotkan tidak sih Pak kalau untuk urusan koperasi kita harus nge-refer melihat referensinya di beberapa undang-undang. Menurut Pak Untung gimana tuh? Jadi kan kalau kita ini ya, Mbak Nining, kalau kita lihat perjalanannya, Undang-Undang 25/1992 yang ngatur tentang perkoperasian ini, itu udah beberapa kali ngalami perubahan. Yang pertama diubah dengan Undang-Undang 17 tahun 2012. Walaupun kemudian tahun 2013, Undang-Undang 17 tahun 2012 itu dibatalkan oleh MK, ya kan? Nah, kemudian ada lagi perubahan yang terjadi tahun 2020 lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Undang-Undang Cipta Kerjanya dibatalkan, nggak jadi lagi. Terus dibikin yang namanya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Nah itu disahkan, ya kan? Tahun 2021 ya. Kemudian pada tahun 2023 ada lagi perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK. Nah, itu ngubah lagi Undang-Undang Koperasi. Jadi ada beberapa kali perubahan, tapi yang 2 batal, yang 2 lagi itu sah dan berlaku sampai sekarang. Jadi pengaturan tentang koperasi ini sudah berubah beberapa kali ya Pak. Dan itu kira-kira Pak memungkinkan nggak gerakan koperasi menjadi besar gitu jika koperasinya sendiri secara internal harus terus-menerus beradaptasi dengan perubahan-perubahan peraturan itu? Jadi gini ya, kalau yang namanya undang-undang itu kan aturan yang bersifat fundamental ya, pokok ya. Mestinya itu yang di dalamnya itu ngatur tentang hal-hal yang krusial ya, khususnya yang menyangkut betul-betul hak-hak asasinya koperasi dan rakyat ya, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang pokok itu yang diatur dalam undang-undang biasanya. Kemudian untuk implementasinya kan itu bisa dengan macam-macam cara ya. Dan yang kita lihat misalnya di Undang-Undang 25 itu banyak itu didelegasikan ke anggaran dasar. Dan bahkan kalau di negara-negara lain itu kan tidak diatur ya. Yang ngaturnya anggaran dasar koperasinya sendiri untuk membangun dan memperkuat koperasi. Oh, jadi tidak ada undang-undang khusus ya Pak Nggak ada. di negara lain mengenai koperasi. Lalu bagaimana sebuah entitas bisnis itu dianggap koperasi atau non-koperasi kalau di negara lain, Pak? Jadi Mohon ini, pencerahan. ini kan menyangkut sistem hukum ya.
Di dunia ini ada dua sistem hukum yang berlaku di seluruh dunia. Ada yang namanya common law. Itu Inggris dan negara-negara jajahannya, Amerika, sebagian Kanada, Australia, Singapura, Malaysia. Jadi itu semua negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Ya. Kemudian ada lagi sistem hukum yang menganut sistem Eropa kontinental. Itu Perancis dan semua negara jajahannya. Dan ini Perancis kemudian jajah Belanda. Belanda negara-negara jajahannya juga ada terpengaruh. Dan kita sebagai bekas jajahan Belanda juga menganut asas konkordansi. Jadi apa yang berlaku dalam zaman Hindia Belanda, sistem hukumnya kita adopt. Nah, makanya Indonesia termasuk dalam sistem Eropa kontinental, gitu. Nah ini berbeda. Kalau di Eropa kontinental itu sangat legistis, ya. Semua segala serba diatur dalam aturan negara, granon, ya kan. Terus sampai ke hal-hal yang detail itu banyak diatur oleh negara. Ada undang-undang banyak di situ. Nah kalau di negara-negara common law itu tidak. Itu hukum itu hidup dalam masyarakat. Semuanya tergantung dari kesepakatan-kesepakatan. Ya, patokannya yang diambil adalah jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan. Itu yang jadi patokan. Jadi di negara-negara common law itu yang penting itu kesepakatan masyarakatnya, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat itulah yang kemudian menjadi hukum. Nah, Kalau di Indonesia kontinental itu diatur dengan undang-undang. Ya, itu yang berbeda ya. Tapi kemudian negara-negara common law kalang kabut juga. Karena semua persoalan-persoalan hukum itu harus lihat di jurisprudensi pengadilan. Segini gitu. Nah, kemudian mereka juga akhirnya mengkompilasi juga putusan-putusan pengadilan itu, jurisprudensi itu sebagai satu patokan pedoman yang dipedomani oleh masyarakat dalam hubungan-hubungan hukum yang terjadi ya antar masyarakat dan antar negara dengan masyarakat dan seterusnya. Itu yang terjadi ya di negara-negara common law. Jadi kalau koperasi misalnya di Inggris nggak ada undang-undang koperasi ya. Dan cuma Indonesia sama beberapa negara ASEAN mungkin ya. Di sana kalau orang mau bikin koperasi, ya udah kumpul aja, kita bikin koperasi ya. Limited liability apa enggak? Iya, ya udah jadi badan hukum dia. Tinggal ada lawyer, udah itu bikin perjanjian, daftarin ke pemerintah jadi dia. Oke, baik. Jadi dengan kata lain, kalau di negara-negara lain itu sebuah entitas bisnis itu bisa dikatakan koperasi atau non-koperasi berdasarkan anggaran dasar yang disepakati di antara para pendirinya gitu ya, Pak ya? Iya, jadi di kesepakatan antar anggota ya, Antara anggotanya. dan prakteknya. Jadi ada juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak kemudian menerapkan nilai dan prinsip koperasi itu. Kalau di sana perusahaan yang dikatakan sebagai koperasi, ya perusahaan yang menerapkan nilai dan prinsip, bukan badan hukumnya. Di sini asal badan hukumnya koperasi, ngakunya koperasi dan diakui sebagai koperasi, padahal kelakuannya kapitalis, ya toh? Isinya manusia-manusia pengeruk dan mengeksploitasi orang-orang yang jadi anggotanya. Itu banyak di sini. Dan sebagian besar. Jadi ngawur ya. Iya, iya. Kalau di sana dia enggak badan hukum koperasi. Dia pakai hukum perusahaan yang berlaku di sana. Tapi praktek bisnisnya, praktek organisasi itu menerapkan nilai dan prinsip. Makanya keren. Dan bisa benar-benar memberdayakan orang yang jadi anggotanya ya. Iya, nah Pak. Nah, kalau kita kembali lagi ke RUU perubahan ini nih Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Untung sendiri gitu ya,
RUU ini nih memadai tidak sih Pak dalam hal perlibatan masyarakatnya gitu ya? Dan apa implikasi ya kalau misalnya tidak memadai gitu itu apakah ada implikasinya gitu ya mengenai si RUU perubahan ini gitu ya? Ya soal eh, proses penyusunan undang-undang itu kan udah ada aturannya. Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi di situ diatur kalau mau bikin undang-undang itu ada dua, bisa inisiatif DPR, bisa dari presiden, pemerintah. Nah, beberapa kali kemarin itu semuanya dari pemerintah, gitu. Usul pembahasannya dari pemerintah kepada DPR, kemudian dibahas DPR, kemudian DPR bikin DIM ya, daftar informasi masalah dibahas oleh semua fraksi dan kemudian dibahas antara DPR dengan pemerintah sampai disahkan. Tapi itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, tentang proses persyaratan dan tata caranya. Nah, dalam Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu wajib melibatkan partisipasi masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat bisa memberikan masukan secara tertulis maupun secara lisan untuk penyusunan satu rancangan peraturan perundang-undangan. Baik, berarti ini yang membuat lingkungan API menolak RUU perubahan Koperasi 2025 gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya menurut API sendiri itu apa sih Pak hal yang aneh gitu yang harusnya tidak ada dalam RUU perubahan tersebut? Kalau yang menyangkut penolakan itu terhadap usul rancangan undang-undang versi DPR itu ini persoalan yang lain lagi ya. Judulnya yang kita tolak itu judulnya itu nggak pas. Undang-undang tentang perubahan. Kalau undang-undang tentang perubahan juga kan bukan keempat, iya kan? Harusnya kelima. Karena pertama 2012 yang dibatalkan. Yang kedua Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan. Yang ketiga Undang-Undang Cipta Kerja dari Perpu, ya toh, tahun 2021. Kemudian yang keempat, maaf, Undang-Undang P2SK tahun 2023 kan, berarti 4 kali sudah berubah. Yang ini perubahannya harusnya ke 5 kalau pakai kata perubahan ya. Iya, iya. Kemudian ada lagi, jadi kalau menurut teknik peraturan perundang-undangan yang diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu di angka 237, 238 itu kalau perubahan terhadap satu undang-undang itu lebih dari 50% dari undang-undang yang diubah, itu harusnya mencabut. Jadi bikin undang-undang yang baru. Jadi bukan perubahan. Jadi kalau ini bikin perubahan undang-undang koperasi, nah kalau kita lihat undang-undang koperasi nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian itu jumlah pasalnya 67 pasal. Nah, perubahannya usul inisiatif DPR ini 118. Berarti bukannya setengahnya, bukan 50%, itu 2 kali lipat sudah. Jadi harusnya sudah menjadi undang-undang yang baru, bukan perubahan. Iya, Pak Untung kalau misalnya nih ya gitu, API diminta oleh pemerintah untuk memberikan masukan undang-undang koperasi yang baru gitu ya. Kira-kira kerangkanya itu yang paling pas menurut API itu seperti apa, Pak? Kita sudah, ini kan hasil diskusi kita, hasil telahan kita terhadap perubahan
undang-undang koperasi ini sudah kita sampaikan kepada Menteri Koperasi, pemerintah, ya kan, Menteri Koperasi. Yang intinya yaitu eh, banyak pasal-pasal dan topik-topik yang memang harus diubah gitu ya. Banyak hal-hal yang krusial. Misalnya ya tadi soal judul ya kan udah nggak sesuai. Harusnya undang-undang tentang perkoperasian bukan undang-undang tentang perubahan gitu. Alasan menimbangnya koperasi harus kasih kesempatan utama ya kan sebagai pilar utama ya perekonomian nasional. Eh, ini dasarnya kan di TAP MPR nomor 16 tahun 98 ya tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Itu harusnya patok kita di sana bagaimana membangun koperasi itu. Kemudian apalagi ya? Ini persoalan-persoalan yang sangat krusial itu tidak tertampung, justru tidak diubah. Misalnya pasal 5, itu kan tadi yang paling krusial pasal 5 tentang jati diri koperasi, tentang nilai dan prinsip. Itu yang harusnya kan akan merasuki semua batang tubuh undang-undang. Terus semuanya itu pengaturan-pengaturan dalam undang-undang koperasi itu harus di apa dijiwai oleh nilai dan prinsip koperasi itu. Nah, nilai dan prinsip koperasi itu tidak diubah pasal 5 diusul inisiatif DPR itu. Kan konyol ya. Kemudian di pasal 7. Di pasal 7 itu koperasi didirikan itu kan cukup dengan apa namanya rapat pendirian. Artinya tidak ada kewajiban itu dibuat dengan akta otentik, gitu. Padahal kita ingin koperasi kompatibel dengan badan hukum yang lain, kayak PT, ya kan, yayasan, atau PTP, BUMN, atau perkumpulan badan hukum yang lain. Jadi harusnya kan itu harus diubah pasal 7 itu. Jadi dengan pasal 7 Undang-Undang 2592 itu kita bikin akta pendirian di bawah tangan juga nggak apa-apa. Menurut ketentuan pasal 7. Makanya kan harus diubah supaya koperasi kompatibel. Jadi itu. Kemudian ada hal-hal yang lain yang kemudian muncul ya. Misalnya Menteri Koperasi minta ini ngatur soal sistem perkoperasian nasional, ya toh. Nah ini kan harus diakomodir. Kalau begitu, berarti ini harus berbeda. Kalau sekedar ngatur soal badan hukum, ya kan, ini kita ambil analoginya cukup dengan undang-undang PT, undang-undang yayasan, ya kan, undang-undang tentang BUMN. Jadi jelujurnya kan seperti itu. Iya, iya. Tapi kalau kita ngomong soal sistem perkoperasian itu berbeda lagi. Harus ada sub-sistem yang kita bangun ya toh, yang memang kemudian membentuk satu sistem perkoperasian yang bisa membangun koperasi ke depan. Nah, jadi saya pikir ya ini harus disusun lagi sesuai dengan judulnya tadi. Tapi dengan catatan mungkin kita tidak perlu mengubah pasal-pasal yang sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak perlu mengubah pasal-pasal yang sudah diubah dengan Undang-Undang P2SK. Misalnya apa? Pendirian. Itu tadi kan di Undang-Undang Cipta Kerja dibilang 9 orang. Nah, itu tidak perlu diubah. Bahwa itu kalau rapat anggota dan pencatatan buku daftar anggota itu bisa menggunakan digitalisasi, ya kan? Sistem online bisa diselenggarakan rapat anggota itu. Ya, nggak usah diubah karena itu kan sudah mengikuti perkembangan zaman. Nah, persoalan yang terkait dengan pola syariah. Jadi kan pasal 44 itu kan soal simpan pinjam. Oleh Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ditambah satu pasal 44A ngatur soal koperasi dengan pola syariah. Kemudian ada lagi Undang-Undang P2SK. Dia nambah lagi satu pasal 44B ya. Jadi pasal 44 tuh
simpan pinjam. 44A syariah, pasal 44B itu koperasi boleh menyelenggarakan usaha di sektor jasa keuangan. Ada penegasan di Undang-Undang P2SK, koperasi boleh bikin bank, bikin asuransi, boleh bikin lembaga pembiayaan dan seterusnya. Itu nggak perlu diubah. Ya. Jadi ternyata nih urusan koperasi itu meliputi banyak hal ya Pak. Iya. Gitu. Jadi emang ini nih akan ada part 2 nggak nih Pak ya dari podcast kita ya? Boleh. 4, 2, 3, 4, 5, Gitu 6 ya. kalau mau masuk ke detailnya ya. Gitu ya. Mungkin kita bisa nanti ya Pak, kapan-kapan kita diskusi lagi part 2 semakin detail. Boleh, Ya, boleh. kali ini kita bicara dulu tentang RUU perubahannya. Mm-mm. Sebenarnya apa sih sikap API terhadap perubahan tersebut yang salah satu usulannya adalah hal-hal yang sudah dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak perlu lagi dirubah Mm-mm. gitu. Lalu dengan perubahan yang ditolak API adalah judulnya Mm-mm. gitu ya. Nggak tepat ya. Tidak Dan kurang tidak- tepat ya, seperti itu. Dan tidak sesuai dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, Untung sepertinya memang ini kita perlu part 2 nih Pak ya, biar lebih seru lagi gitu, karena kalau kita bicara tentang perkoperasian di Indonesia kan sudah 100 tahun ya Pak ya. Tapi nyatanya banyak masyarakat Indonesia itu yang masih minim literasinya tentang koperasi. Gimana nih menurut Pak Untung? Iya ya. Jadi kalau kita ngomong tentang pengembangan koperasi di Indonesia itu banyak hal yang harus kita sorot. Selain kita mungkin harus menelisik undang-undang koperasinya, karena itu adalah basic ya, pedoman kita semua. Karena kita negara hukum, ya kan? Presiden itu harus melaksanakan pemerintahan berdasarkan undang-undang, itu menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Jadi emang harus ada undang-undang yang memang bagus, ya toh. Jadi kita bisa lihat di situ apa kaidah-kaidah yang diatur dalam undang-undang itu udah bagus apa belum, udah benar apa belum. Nah itu yang harus kita telisik, ya kan. Tapi persoalannya kan banyak orang belum baca undang-undangnya, dia mau ubah gitu. Misalnya dia mau ngomong soal modal koperasi, belum baca pasal 41 secara utuh. Gimana dulu proses pembentukannya, gimana dampak. Belum dilaksanakan lagi. Ngubah-ngubah. Kan konyol gitu yang begitu. Jadi bisa kaidah hukumnya. Tapi bisa juga itu nggak jalan, itu karena memang orang-orangnya nggak beres. Pelaksananya ya. Jadi misalnya orang-orang di pemerintahan juga nggak paham gitu kan, orang-orang di koperasi juga nggak paham gitu. Salah satu contoh misalnya saya ambilkan contoh ya, persoalan yang terkait dengan modal koperasi, ya kan? Itu kayaknya nggak ada tuh beda, apa mungkin nggak paham ya. Ini modal koperasi, ini modal simpan pinjam misalnya. Itu kan campur aduk. Di sini ada yang namanya simpanan wajib, simpanan pokok di modal koperasinya. Di sini ada produk. Ada produk simpanan dan ada produk pinjaman, gitu. Ini kan berbeda. Ini modal, ini dia koperasi sebagai koperasi, dia boleh utang, pinjam di bank, ngumpulin dari modal sendiri, ngumpulin dari modal penyertaan, ini boleh gitu. Berbeda dengan produk. Kalau produk menghimpun dan menyalurkan dana di simpan pinjam, itu hanya untuk anggota, gitu. Kalau ini, ya dia bisa berhubungan dengan pihak ketiga manapun Iya, yang iya. memang. Dan ini satu lagi yang aneh lagi sekarang.
ada yang namanya modal pinjaman ya di struktur modal koperasi. Ada yang namanya surat utang. Ada yang namanya instrumen obligasi. Pernah nggak dilaksanakan oleh koperasi? Enggak. Belum satu pun koperasi yang saya lihat itu melaksanakan. Apa masalahnya? Ya kan? Tahu-tahu mau diubah gitu kan. Modal penyertaan. Pasal 42. Udah pernah belum pemerintah ngasih modal penyertaan ke koperasi? Belum. Dari tahun 92 sampai 2025. Kok mau diubah lagi? Pakai istilah kemitraan segala macam. Konyol gitu. Jadi Ya, jadi ini persoalan. ternyata banyak hal ya Pak ya yang harus Iya, dikulik nih iya, dari iya. koperasi gitu. Kayaknya itu bagus tuh Pak jadi part 2 kita Iya, gitu ya. silakan. Silakan ya. Nih tergantung nih pemirsa nih di rumah gitu ya yang sambil nonton ya apakah perlu gitu ya kita kulik lagi mengenai perkoperasian selain RUU perubahan koperasi 2025 ini. Ya, dari API sendiri sangat berharap pemerintah bisa merespon tanggapan soal RUU perubahan koperasi 2025 ini. Sepertinya cukup ya podcast kita kali ini Pak Untung. Kita ketemu di lain waktu. Atau ada penutup Nah, dari Pak Untung? boleh penutup ya. Kalau kita mau bangun koperasi itu nggak tergantung soal hukumnya. Iya, Jadi undang-undang itu cuma salah satu ya. Itu penting, tapi ada lagi yang lebih penting. Jadi ukuran baik dan buruk ya. Jadi moralitas itu yang harus dibangun di koperasi. Etika itu yang harus dibangun. Jadi ada kaidah-kaidah selain kaidah hukum yang bisa dibangun di koperasi. Dan satu lagi apa ya? Kebiasaan-kebiasaan baik. Itu yang harus dibangun di koperasi. Kemudian kalau kita ngomong soal regulasi, itu ada dua hal. Ada regulasi internal, ada regulasi eksternal. Ya. Nah, koperasi itu sering disebut dengan regulated apa namanya? Iya, regulated based organization ya. Organisasi yang sebetulnya dibangun dari regulasi internalnya itu. Jadi pada saat regulasi eksternal ini tidak bagus, ini regulasi internal di koperasi harus diracik. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan khususnya, sampai SOP-SOP-nya, semua diatur. Tapi jangan juga semua diatur secara tertulis, nanti jadi rigid, kaku. Itu terus, makanya perlu dibangun juga kebiasaan-kebiasaan baik itu ya. Untuk mengimplementasikan apa? Prinsip-prinsip solidaritas, keswadayaan, pendidikan, ya toh, harus terbangun di koperasi lewat kebiasaan-kebiasaan baik. Tapi kalau mau dibuat lebih pasti, atur jadi aturan internal koperasi. Gitu. Dan lebih hebat lagi kalau emang udah diketok dari undang-undangnya, ya. iya. Jadi begitu. Jadi aturan koperasi itu tidak perlu terlalu rigid karena harus ada ruang kreativitas juga untuk Itu para dia. pengurus koperasi. Gitu ya Pak Untung ya. Terima kasih banyak nih Pak Untung atas kesempatan obrolan kita, diskusi kita di hari ini. Begitu menyenangkan dan mencerahkan buat saya dan juga teman-teman di rumah. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di Api Wicara. Salam koperasi. Salam koperasi.